Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu ini. Oke. Saya bisa minta waktunya sebentar kita ngobrol-ngobrol. Oke, bisa. Dengan saya ada tugas untuk melaksanakan coaching, untuk melaksanakan supervisi. Oke. Ada rekan sejawat. Iya. Bisa. Ibu Ita ngajar mata pelajaran apa? Saya bidang studinya PPKN. PPKN ngajarnya di kelas? Ngajar di kelas 10 sampai 12. Saya Zainal Iskandar, saya peserta calon guru penggerak angkatan 7. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi observasi bersama guru sejawat Ibu Ita Mulyana, guru PPKN pada kelas 11. Sebelum saya akan melakukan supervisi, saya akan melakukan percakapan pra observasi dulu. Ini kan apa yang mau Ibu Ita rasakan selama proses pembelajaran di kelas selama ini? Mungkin Ibu Ita mau menceritakan kepada saya. Oke, di kelas itu pada saat pembelajaran berlangsung, siswa itu kurang termotivasi karena mungkin model pembelajaran yang kurang inovatif dari saya mungkin, dan apalagi media yang saya gunakan juga jarang saya pakai gitu, menggunakan media. Selama ini kan kurang termotivasi siswanya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan siswa itu kurang termotivasi seperti yang Ibu Ita sampaikan tadi itu mungkin karena model yang model yang dilakukan atau yang kurang inovatif lah, model yang saya gunakan monoton, ceramah aja. Kurang menggunakan model pembelajaran yang inovatif lah. Menurut Ibu Ita untuk mengatasi kurang termotivasinya siswa, langkah apa yang mau Ibu Ita lakukan? Ya tentu saja saya harus merubah cara saya mengajar, yang mungkin menggunakan metode yang variatif itu, menggunakan model-model yang inovatif pembelajarannya, dan ya harus menggunakan media tentunya sebagai cara lah untuk biar motivasi siswa itu bisa meningkat. Model apa yang Ibu Ita lakukan besok pembelajaran berikutnya? PBL ya, Program Based Learning. Kita mau melakukan model program based learning gitu kan pada siswa. Kapan mau Ibu Ita mau rencanakan ini pembelajaran dengan model PBL ini? Pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya. Bisa saya ikut supervisi untuk melakukan melihat Ibu Ita yang melakukan teknik? Bisa ya? Bisa. Nah, di dalam Ibu Ita menyusun model PBL di FPP-nya, siapa yang Ibu Ita libatkan ini tentang model PBL? Teman-teman sejawat lah, teman sejawat, kemudian kepala sekolah ya, untuk memberikan masukan, supaya bisa menggunakan media juga. Media apa yang Ibu Ita masukkan bisa? Media saya pakai ya LCD ya, proyektor itu ya, sama laptop dan KPD. Juga siswa lembar kerja terdidik supaya siswa itu bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu, dan mereka juga akan aktif belajar. Dengan menggunakan media LCD berarti Ibu Ita akan menampilkan sesuatu. Iya. Apa kalau boleh tahu apa yang mau Ibu Ita tampilkan? Video pembelajaran dan juga PowerPoint.
PPT. Berarti di samping siswa melihat tampilan video, belajar lewat video, nanti siswa juga akan belajar lewat buku pelajaran. Materi di buku pelajaran juga. Nah, Ibu Ita, dari langkah yang Ibu Ita lakukan pertama dengan menyusun metode, kemudian dengan menampilkan video, PowerPoint, apa yang hasil yang Ibu Ita mengharapkan gitu? Ya tentunya siswa agar lebih aktif kembali dalam pembelajaran, biar aktifnya ya bertanya, menjawab pertanyaan teman, aktif dalam diskusi lah pokoknya. Nah, kalau hasilnya dengan menjawab pertanyaan itu nanti nilai keberhasilan dari menjawab pertanyaan atau melaksanakan tugas itu seperti apa? Ya kita berikan post-test. Ya post-test. Kalau siswanya mendapatkan nilai yang baik atau 80 ke atas, tentunya saya kira mereka sudah memperhatikan dengan baik dan mereka sudah senang belajar. Kalau begitu besok saya ikut masuk ya bisa ya, melakukan observasi, kemudian melihat pelaksanaan proses pembayaran yang dilakukan. Bisa. Terima kasih bisa ya. Oke, sama-sama. Belajar di pagi hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Oke baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Anggi Alia, Dinia Fitri, Lailatul Hasanah, Mardiana, Maulia Apriliana, Nani Adriani, Rabiatul Muamalah, Rani Sapitri, Sulistika Rahmawati, Susmila Anggraini. Sudah semua disebut ya? Mungkin kalau ada nanti ya disamar dan kalau disebut namanya. Oke. Sudah rapi sih semua ya, bajunya sudah dimasukkan. Bangku dan mejanya sudah? Oke, alhamdulillah berarti kalian ini orangnya rapi semuanya. Kalian rapi bersih seperti ini, jadinya kita senang belajar ya. Kalau kotor ya susah, kita tidak ada motivasi untuk belajar. Ya tidak nyaman, akhirnya boringnya bosan akhirnya. Oke, kita lanjutkan materi. Oke, ada yang masih ingat materi yang lalu? Ada. Oh iya. Apa materi kita? Sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Oke, saya ibu senang sekali ya, masih ingat pelajaran yang kemarin semester 1, padahal kalian ini semester 2 loh sekarang.
gitu. Ya pasti senangnya main ya, main HP dan lain sebagainya. Ya senang buka buku ya, dengan HP aja senangnya. Ya kan? Ya, karena sekarang ini kita sudah mulai semester 2. Ya, pembelajaran kita pada semester 2 ini adalah dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ya, itu ya materi kita pada pagi hari ini. Ya, kalau kalian ingin mempunyai yang bagus, kalian pintar cerdas ya, nantinya kalian harus mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan fokus ya, supaya kalian nanti dapat memahami materinya, bisa menjawab soal-soal nantinya, supaya kalian tidak bingung mau jawab apa nanti ya kalau kalian tidak belajar. Ini harus fokus gitu. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah nih, siapa yang bisa membacakan Ibu? Ketua kelas ya? Bisa ya? Oke, silakan dibaca tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran 1. Menyebutkan penjelasan atau macam-macam organisasi internasional. 2. Menjelaskan makna hubungan internasional. 3. Menjelaskan pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. 4. Menentukan dan menganalisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Itu aja ya. Oke, ini kelebihan tulisannya. Oke, baiklah. Ibu akan kita nyanyikan lagu wajib ya. Ibu. Selamat datang di pembelajaran online. Oke, sudah kalian menyanyikan lagu wajib nasional ya? Oke, sudah. Baiklah, materi kita pada hari ini adalah tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, ya, dalam perdamaian dunia. Oke, salah satu tujuan nasional Indonesia itu adalah tertuang dalam ayat yang keempat ya, Undang-Undang Dasar 45, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia ya, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya, salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah kita Indonesia melakukan hubungan internasional dalam perdamaian ya, dalam perdamaian dunia. Karena hal itu ada dari bagian dari seluruh karena negara Indonesia ini adalah bagian dari seluruh umat di dunia ya. Makanya Indonesia harus melakukan hubungan internasional ya, untuk mencapai perdamaian dunia. Ya, baiklah, Ibu akan tampilkan video pembelajaran kita tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Nanti setelah Ibu putarkan video ini, kalian Ibu akan bagi menjadi
Yang pertama nanti akan membahas materi ya, nanti Ibu akan kasih materinya apa. Kemudian selanjutnya kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian, dan yang selanjutnya kalian akan mempresentasikan diskusi yang kalian lakukan bersama teman. Dan selanjutnya nanti teman yang lain akan memberikan tanggapan terhadap presentasi yang teman kalian lakukan. Ya, itu ya. Oke, silakan kalian bisa simak baik-baik video ini supaya nanti kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Halo, lagi. Selamat datang di pembelajaran online. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi PKN kelas 11 SMA dengan judul Dinamika Peran Indonesia dalam Perdamaian Dunia. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia berhak menjalin hubungan internasional dengan negara-negara di dunia. Menjalin hubungan internasional merupakan salah satu perwujudan tujuan nasional Indonesia seperti tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa Indonesia perlu menjalin hubungan internasional dengan negara-negara di dunia? Negara itu diibaratkan manusia yang membutuhkan bantuan orang lain dalam mencapai tujuannya. Sebuah negara tidak dapat berdiri sendiri dalam mencapai dan mewujudkan tujuan yang dimiliki. Oleh karena itu, Indonesia menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia demi dapat mencapai tujuan nasional. Menjalin kerjasama dengan negara lain termasuk bentuk peran serta Indonesia dalam pergaulan internasional. Menurut Jeremy Bentham, arti hubungan internasional adalah hubungan suatu negara dengan negara lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia. Sementara itu, politik luar negeri adalah suatu kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, dengan organisasi internasional dan subjek hukum internasional dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Hukum dalam hubungan internasional adalah semua pihak yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban sebagaimana diatur internasional. Tanpa kalian, apa saja macam-macam subjek hukum internasional, organisasi internasional, akta suci atau pernikahan, perusahaan badan hukum internasional, pihak yang berperan dan individu.
dinamika peran Indonesia dalam hubungan internasional. Yang selanjutnya itu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok ya. Yang pertama kelompok di sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 nanti akan membahas tentang pentingnya hubungan internasional bagi negara ya. Kelompok 2 arti pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. Kelompok 3 manfaat hubungan internasional di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Dan kelompok 4 dalam PBB ya. Silakan masing-masing kelompok untuk mendiskusikan materi yang dikasih tadi. Ya cukup kira-kira 10 menit. 10 menit ya. Silakan kalian
Bisa semuanya ya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya. Negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan antara lain karena faktor-faktor berikut. A. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidupnya, baik itu melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sudah? Oke. Sekarang kelompok lain menanggapi ya dari presentasi kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 2 mungkin pertama ya, yang pertama. Nah, kelompok 2, silakan. Adanya jika suatu negara mengucurkan diri atau tidak melakukan hubungan internasional. Oke, apa dampaknya suatu negara mengucilkan diri dari pergaulan internasional atau hubungan internasional? Oke, silakan dijawab. Dampak suatu negara yang mengucurkan diri dari pergaulan internasional yakni ada 3. Yang pertama, kedaulatan ekstern akan rapuh. Yang kedua, terjadi disintegrasi bangsa dan negara. Dan yang ketiga, negara tidak maju. Itu jawaban dari kelompok 1. Keamanan eksternal akan rapuh ya. Negara itu akan sulit maju dan satu negara itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ya negaranya. Oke, itu ya kelompok 2 yang bertanya. Oke, selanjutnya kelompok 3. Oke, silakan. Apa contoh faktor internal dan eksternal pentingnya hubungan internasional? Oke, apa contohnya faktor internal dan faktor eksternal? Contohnya. Faktor internal contohnya A. Keinginan meningkatkan kesejahteraan nasional. B. Kepentingan nasional tidak selamanya dapat diperoleh dalam negeri sendiri. C. Keinginan membangun hubungan
kudeta ya atau intervensi dari negara lain. Ya itu contohnya. Kemudian keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Untuk mendapatkan dukungan dari negara lain. Ya itu ya dari kelompok juga. Yang selanjutnya kelompok yang terakhir menurut Anda. Sebutkan dan jelaskan asas hubungan internasional. Oke, silakan dijawab kelompok 1. Baik, asas hubungan internasional. A. Teritorial. Hak dari suatu negara atas wilayahnya. Berhak menegakkan hukum terhadap barang dan semua orang yang berada di wilayahnya. B. Kekuasaan negara atas warga negaranya dimanapun berada dan mendapatkan perbantuan hukum. C. Kepentingan umum. Negara dapat melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Ini penjelasan kelompok 1 ya tentang asas-asasnya ya. Ada asas teritorial, ada asas kebangsaan, dan ada asas kepentingan umum. Oke, sudah selesai ya. Oke, silakan boleh duduk kembali. Imperialis dan kolonialisme menuju D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. E. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dan dijual untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Apabila barang itu tidak atau belum ditentukan sendiri. F. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. G. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan falsafah negara kita. Oke, baik, ada teman-teman yang mau bertanya? Dari kelompok 1 dulu ya. Silakan. Kelompok 1 silakan. Sebutkan cita-cita negara Indonesia yang tercantum dalam alinea bawah. Sebutkan cita-cita yang terkandung dalam alinea kedua. Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara yang merdeka, berdaulat, dalam unggal berdasarkan 5 alinea Indonesia. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan memberikan pertanyaan atau tanggapannya. Kenapa hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperbesar kemakmuran rakyat? Oke.
Dari kelompok yang terakhir sekarang, kelompok apa? Apa yang dimaksud dengan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral? Oke. Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan negara diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Contoh, Indonesia dengan Prancis sejak September tahun 1950 tentang ekonomi, kreatif, pendidikan, dan budaya. Indonesia dengan Mesir sejak 10 Juni tahun 1947 membuat dan Mesir aluminium, perumahan, ekspor ke Mesir, kelapa sawit, karet. Regional, kerjasama yang dilakukan oleh negara di dunia dalam bentuk regional atau kawasan Asia, Multilateral. kerjasama yang dilakukan dari dua negara. Contoh, PBB merupakan organisasi yang bergabung di seluruh negara di dunia. Oke. Kelompok 4 itu ya jawaban dari namanya ya. Regional, multilateral maupun bilateral. Kalau bilateral hubungan yang terjalin antara dua negara ya. Kalau regional kerjasama yang dilakukan oleh negara dunia dalam satu kawasan ya. Dan kalau multilateral kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara atau banyak negara, hanya PBB. Ya, oke. Silakan boleh ditutup. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terjadi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kelompok 3 sekarang. Oke. Kelompok ketiga. Tiga kelompok ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang manfaat hubungan internasional yang akan disampaikan oleh Mujadi. Silakan dimulai. Manfaat hubungan internasional. 1. Ideologi. Memegang teguh ideologi Pancasila tidak akan mudah terpengaruh ideologi negara lain dan hubungan internasional. 2. Politik. Upaya untuk memperkuat kepentingan nasional, terutama kebijakan publik. 3. Ekonomi. Meningkatkan daya saing, kualitas produksi serta memperluas pemasaran. 4. Sosial budaya. Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial bangsa. 5. Pertahanan dan keamanan. Menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dunia dan membentuk stabilitas dunia internasional. Itu manfaat ya yang saya katakan yang dipresentasikan. Manfaatnya itu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, cukup bagus ya jawaban dari kelompok ketiga ya. Nah, silakan dipersilakan untuk kelompok yang lain bertanya. Nah, kelompok 1 duluan. Oke, silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan contoh manfaat hubungan internasional selain yang disebut oleh kelompok 3. Oke. Selain yang disebut tadi itu, silakan berikan jawaban dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan. Jawaban yang lain dari yang tadi dijelaskan. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke. Silakan. Ada 3 bidang ideologi. Contohnya saling menghormati ideologi masing-masing negara. Oke. 2. Politik. Saling bertukar informasi bagaimana berpolitik yang baik sehingga tercipta pemerintahan yang baik. Ekonomi. Contohnya negara lain dapat menanamkan modalnya ke negara tersebut atau berinvestasi. Dalam bidang sosial budaya itu dapat saling memperkenalkan budaya masing-masing negara sehingga tidak mengambil budaya negara lain. Pertahanan dan
Oke, selanjutnya silakan dari kelompok 2, sebutkan tanggapannya. Sebutkan sarana hubungan internasional. Oke, sarananya hubungan internasional apa? A. Diplomasi. Oke, diplomasi. Seluruh kegiatan untuk pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dapat hubungan dengan suatu. B. Propaganda. Usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. E. Kekuatan militer dan perang. Tanpa dukungan kekuatan militer yang kuat dapat membuat suatu negara tidak memiliki percaya diri. Itu jawaban dari kelompok yang depannya. Ada diplomasi, propaganda, dan kekuatan perang, ya. Oke, itu jawaban dari kelompok yang depan. Selanjutnya bisa ditutup. Sudah habis. Awasi. Oke, kelompok 4 yang terakhir. Jelaskan yang dimaksud politik bebas aktif. Oke, politik bebas aktif itu apa? Bebas artinya Indonesia dapat melakukan kerjasama dengan negara manapun di dunia tanpa ikut campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara lain. Aktif artinya Indonesia ikut dalam membatalkan perdamaian dunia. Oke, ya itu kelompok 4 ya, bebas. Negara Indonesia bebas melakukan kerjasama atau hubungan ya, tanpa terikat. Kalau aktif, Indonesia aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Oke, itu menurut kelompok 3. Saya kira sudah semua ya bertanya. Silakan ditutup. Karena saya sudah dijawabkan terakhir, maka saya akan mengakhiri presentasi hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Silakan kelompok terakhir sekarang. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4. 1. Pentingnya hubungan internasional, faktor internasional dan eksternal. Artinya, pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. 1. Pembentukan suatu negara. PBB ya. Nomor 5. Peran Indonesia di PBB. A. Ikut dalam pasukan perdamaian PBB. B. Indonesia terdaftar dalam berbagai lembaga di bawah naungan PBB, misalnya IPUSC, Kosong. Kosong. Ya. Dewan Ekonomi dan Sosial, organisasi buruh internasional, organisasi pangan dan pertanian. C. Terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Pengawas PBB. D. Oke, baik, kesimpulan dari diskusi. 1. Hubungan internasional, faktor internasional dan eksternal. 2. Hubungan internasional bagi bangsa Indonesia. A. Pembentukan suatu negara Republik Indonesia yang terbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual dalam wadah NKRI. C. Membentuk suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dengan semua negara di dunia. D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga kebersamaan negara. E. Memperoleh barang-barang yang diperlakukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila belum dihasilkan sendiri. F. Meningkatkan perdamaian internasional. G. Meningkatkan persaudaraan bangsa sebagai pelaksanaan
pembinaan cinta negara segala Indonesia. 3. Manfaat hubungan internasional. A. Ideologi memegang teguh ideologi Pancasila, saling menghormati ideologi masing-masing negara. B. Memperkuat kepentingan nasional, terutama kebijakan publik. C. Ekonomi meningkatkan daya saing, kualitas produksi, serta memperluas pemasaran. D. Pembinaan dan pengembangan nilai sosial bangsa, bisa mengadakan pameran budaya di negara lain. E. Pertahanan keamanan. 1. Menciptakan perdamaian dunia dan membentuk stabilitas dunia internasional, bisa melakukan latihan militer bersama. 4. Peran Indonesia di PBB. A. Ikut dalam pasukan perdamaian PBB. B. Indonesia terdaftar dalam berbagai lembaga di bawah naungan PBB, misalnya ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Organisasi Buruh Internasional, FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. Selalu belajar ya di rumah ya. Kalian harus tetap belajar di rumah ya, walaupun di rumah jangan sampai pegang HP terus, membaca supaya kalian menjadi orang yang cerdas, yang pandai, sehingga ilmu yang kalian dapatkan itu bisa berguna nantinya bagi kehidupan kalian, baik untuk diri sendiri, orang yang kalian sayang ya, dan orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan bantuan kalian ya. Itu tentang hubungan. Kalau kalian melakukan hubungan dengan orang lain ya, tentu kalian akan bisa melakukan sesuatu dengan mudah. Dengan mudah kalau kita berhubungan dengan orang lain. Kalau kita tidak berhubungan dengan orang lain, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan cepat, dengan mudah. Kita akan terkendala segala macam ya. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, tentu kita akan menjadi orang yang sukses dan bisa menjalankan kehidupan sehari-hari itu dengan baik ya, dengan mudah tanpa ada kesulitan. Ya, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, dari awal sampai akhir kalian sudah mengikuti dengan baik. Untuk supaya lebih berkahnya ya, pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menutupnya dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Baiklah, kita akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Kembali ketua kelas, saya persilakan untuk berdoa sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini barokah dalam kehidupan kita. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan selamat pagi dan menjelang siang ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini ada memiliki manfaat ya dan keberkahan. Oke, untuk materi kita selanjutnya pada minggu depan adalah mewaspadai ancaman terhadap NKRI ya. Kalian tetap semangat belajar di rumah
supaya kalian menjadi anak yang pandai, cerdas, ya, tidak ada tandingannya, supaya nantinya menjadi manusia-manusia yang berhasil, yang sukses di kemudian hari. Itu saja ya. Ibu akan mengakhirinya dengan sama-sama dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permasalahan, apakah ada permasalahan yang kita temukan di prosesnya selain refleksinya? Ya, alhamdulillah yang lain tidak ada, saya kira berjalan dengan baik karena kita lebih mengaktifkan siswa, diberikan apa namanya tugas, gitu ya, dan kita presentasikan melalui kemajuan PBL. Solusi Ibu Ita untuk mengatasi kekurangan itu, karena ini kan refleksinya tidak berjalan ini kan. Nah, kira-kira solusinya apa? Apa Ibu Ita mau minta tambahan waktu mengajar? Tidak juga, tapi memanage waktunya itu pendahuluan, inti maupun penutupnya itu perlu saya memanage lagi waktunya, ya, supaya lebih pas, tidak ada yang terlalu berlebihan waktunya dari masing-masing tahap itu. Kalau kemarin menurut Ibu Ita